Kini Raina telah selesai urusannya alamnya. Kini dia keluar dari kamar mandi. Dia melihat Elvano yang tengah asik duduk di atas ranjang bersama telepon genggamnya. "Gabriel, aku ingin pulang," ucap Raina sinis. "Kau sudah memikirkan perjanjiannya? Aku tak ingin menikah. Aku tidak menerima penolakan. Aku tidak suka dipaksa. Kau harus mau." "Tidak, aku tidak mau." "Baiklah, kau tidak mau, kau tak bisa keluar dari mansion ini." "Hah? Tidak, aku mau pergi," ucap Raina kini berjalan menuju pintu kamar itu, namun lagi dan lagi pintu itu terkunci otomatis. "Kau tak akan bisa pergi dari sini. Aku mau pulang. Aku tak ingin di sini," teriak Raina meraung-raung. "Kau cukup menjadi istri kontraku, mengapa itu sulit bagimu? Di luar sana banyak yang mau menjadi istriku. Ya sudah, cari di luar saja, aku tak mau." "Kau harus mau." "Tidak." "Baiklah, kau tak mau, jangan harap kau bekerja di tempatmu sekarang bekerja, dan aku akan meminta seluruh tempat di mana kau ingin bekerja tidak akan menerimamu. Dan ya, aku akan terus mengganggumu sampai kau mau menikah denganku," ucap Elvano sambil menatap tajam ke arah Raina. Raina yang mendapat tatapan tajam itu bukannya takut, dia malah menatap tajam kembali ke arah Elvano. "Tuan Gabriel Elvano Beethoven yang paling baik, aku tak ingin menikah denganmu," pekiknya keras. "Oke, baiklah, kau boleh pergi," ucap Elvano yang kini membuka ruang kamarnya dan membiarkan Raina pergi. Raina langsung berlari untuk keluar dari mansion itu. Sedang Elvano mengikuti pergerakan Raina. Raina berjalan menyusuri mansion besar miliknya. "Kalau bangun rumah jangan besar-besar dong, mau nyampe gerbang aja capek," ucap Raina dalam hati sambil berlari. Banyak para pengawal dan pelayan melihat itu. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, Raina tetap ingin keluar dari mansion milik Elvano. Sedangkan Elvano tetap mengikuti pergerakan Raina. Saat Raina sampai di ujung gerbang mansion besar itu, tiba-tiba pergerakannya berhenti saat melihat suasana sangat gelap dan sepi. "Mengapa tidak keluar?" suara bariton Elvano. "Gelap," ucap Raina sendu. Bagaimanapun Raina memiliki fobia kegelapan. "Antar pulang," lirih Raina pelan. "Pergi saja sendiri. Kau! Apa seperti itu caramu menghadapi perempuan?" ucap Raina berteriak. "Kau yang minta keluarkan, ya sudah keluar," ucap Elvano sinis. "Oke, aku akan keluar," ucap Raina kini berjalan keluar dari mansion. Riana menyusuri jalan itu dengan menguatkan dirinya agar sampai ke rumah. "Dasar pria aneh! Ah Tuhan, mengapa akhir-akhir ini aku sayal? Ah bangsat!" Celutuk Raina kesal sepanjang jalan karena bisa-bisa Elvano membiarkan dia pulang dengan berjalan kaki. Tanpa sepengetahuan Raina, ternyata Elvano mengikuti pergerakannya. Rumah Raina cukup jauh dari kediaman mewah milik Elvano. Elvano masih memantau pergerakan Raina sampai sejauh mana. Ternyata benar malam hari tidaklah keadaan yang baik bagi seorang wanita. Tiba-tiba pergerakan Raina dihadang oleh 2 orang preman yang terlihat sangat mabuk berat. Raina mencoba tenang ketika melihat pergerakannya dihadang oleh preman itu. Raina tetap berjalan, bahkan dia berjalan semakin kencang untuk menghindari pergerakan preman itu. "Hai cantik, mau kemana jam segini?" ucap salah satu preman itu. Raina mengabaikan preman itu sampai salah satu preman memeluknya. "Kemarilah sayang, kita akan bersenang-senang malam ini," ucap preman itu sambil memeluk erat pinggang Raina. "Lepas! Lepaskan aku bangsat!" ucap Raina meronta-ronta dari pelukan preman itu. "Diamlah, kita akan menghabiskan waktu bersama malam ini," ucap preman itu sambil menyentuh dagu Raina. "Lepaskan!" Raina meronta-ronta, kemudian dia memukul perut preman itu dengan sikunya dengan kekuatan penuh hingga pria itu terlepas. Tapi salah satu preman menarik lengan baju Raina hingga sobek, hingga kulit putih Raina terlihat jelas. Dengan cepat Raina menutup bagian yang terbuka dan berusaha lari.
Namun Raina tetap kalah. Preman itu kembali menarik tubuh Raina. Keadaan Raina terlihat sangat buruk, bahkan air mata Raina sudah bercucuran dan ketakutan melandanya. Hingga salah satu tangan pria hampir menyakiti Raina. Bagaikan penyelamat, Elvano menarik preman itu. Mengangkat tubuh preman itu dengan satu tangan, kemudian melempar preman itu dengan keras. Dan dengan kecepatannya Elvano menendang keras tubuh preman yang sedang memeluk Raina. Raina dengan cepat berlari ke arah Elvano. Memeluk Elvano dengan erat. Elvano merasakan tubuh Raina yang bergetar hebat ketakutan. "Ah, bangsat!" ucap preman itu kala tubuhnya terpental hebat. Sedangkan Elvano menggendong tubuh Raina seperti koala. "Urus mereka!" ucap Elvano kepada para pengawalnya. Elvano membawa Raina ke dalam mobilnya. Meletakkan wanita di sebelahnya. Kemudian membawa mobil itu pergi. Elvano menatap Raina yang sedang terinsuk ketakutan akibat kejadian yang menimpanya. "Tenanglah, kau aman bersamaku," ucap Elvano kepada Raina. Raina hanya terdiam dan menatap kosong ke arah depan. Saat telah sampai di mansion, Raina tetap tidak ingin keluar bak seperti patung. Seperti itulah keadaan Raina hingga Elvano harus kembali menggendongnya dengan ala bridal style. Membawa wanita itu dengan wajah datarnya. Membawa wanita itu ke kamar tamu yang pernah Raina tempati. Elvano menyuruh pelayan untuk mengurus kebutuhan Raina. Kemudian meninggalkan Raina. Elvano melangkah menuju ruang kerjanya. Memijit pelipisnya seraya sedang memikirkan sesuatu. "Bos, tempat kita diserang," ucap asisten pribadinya. "Ah, bangsat!" ucap Elvano kala mendengar salah satu wilayahnya diserang oleh sekelompok gangster. Bagaikan tidak mengenal waktu, Elvano kini beranjak dari ruang kerjanya menuju wilayahnya yang sedang diserang. Bagaimana tidak, Elvano seperti sudah terbiasa dengan dunianya. Kini sinar matahari menyinari mansion milik Beethoven. Raina yang tertidur lelap kini terbangun dari tidurnya. "Nyonya sudah bangun," ucap salah satu pelayan. Raina mencoba menyadarkan dirinya melihat sekeliling. Dia paham betul ruangan itu. Mencoba mengingat kejadian kemarin, Raina meneteskan air matanya. Andai saja kemarin Elvano telat menolongnya, mungkin Raina tidak akan menerima hidupnya. "Aku ingin pulang," ucap Raina sinis. "Maaf Nyonya, bukannya hari ini Nyonya ada tes di sekolah. Tuan mengatakannya kepada kami agar membantu Nyonya untuk bersiap-siap dan ini pakaian Nyonya," ucap pelayan itu sambil memberikan baju seragam sekolahnya. "Astaga, aku lupa." Pekik Raina mengingat hari ini dia ada tes untuk akhir sekolahnya. "Di mana kamar mandi?" ucap Raina panik seolah-olah dia lupa tempat itu. "Di sana Nyonya, ayo kami bantu. Tidak perlu, aku bisa mandi sendiri." "Tapi Nyonya..." "Diamlah, aku tidak biasa mandi ditemani oleh seseorang," ucap Raina tegas sambil berjalan cepat menuju kamar mandi itu. Setelah beberapa menit Raina keluar dengan menggunakan handuk kimononya, kemudian mengambil seragam sekolahnya itu. Raina terkejut heran kala melihat bagaimana Elvano mengetahui sekolahnya. "Aku lupa dia punya segalanya, bagaimanapun dia bisa menyuruh seseorang untuk mencari tahu informasi tentang diriku," celoteh Raina dalam hati. "Nyonya apa tidak ingin merias wajah?" ucap pelayan itu lembut. "Tidak perlu, aku tidak biasa menggunakan makeup ke sekolah," ucap Raina santai. "Nyonya sangat cantik. Meskipun tidak menggunakan makeup ke sekolah, Nyonya terlihat sangat cantik," ucap pelayan itu memuji kecantikan Raina. "Kau sedang memujiku?" ucap Raina menatap tajam ke arah pelayan. "Kami mengatakan yang sesungguhnya Nyonya." "Baiklah, terima kasih. Tapi aku rasa aku tidak cantik," ucap Raina sambil menatap wajahnya di sebuah cermin. "Tok, tok, tok. Masuk!" teriak Raina saat seseorang mengetuk pintu kamar itu. "Nyonya, ini sarapan Anda," ucap pelayan itu membawa beberapa roti panggang dan sandwich untuk sarapan pagi Raina lengkap dengan susu putih.
Mengapa kalian repot-repot? Aku biasanya akan sarapan di sekolah. Ucap Raina merasa tak enak dengan semua perlakuan para pelayan. Tidak, Nyonya. Kami hanya mengikuti permintaan Tuan Elvano. Dia terlalu berlebihan, dan ya terima kasih untuk ini. Ucap Raina tersenyum manis. Ya sejak kemarin sebenarnya perut Raina belum diisi dengan apapun, sehingga dia memutuskan untuk menerima sarapan itu. Kemudian pelayan yang membawa sarapan itu pergi meninggalkan kamar itu. Raina memakan 1 sandwich dan roti panggang. Gabriel di mana? Ucap Raina bertanya kepada pelayan. Hah? Para pelayan terkejut kala Raina memanggil Elvano dengan sebutan Gabriel. Selama ini Elvano melarang semua orang memanggilnya dengan sebutan Gabriel karena panggilan itu hanya boleh diucapkan oleh Nyonya besar. Mengapa kau terkejut? Tidak apa-apa, Nyonya. Di mana pria menyebalkan itu? Tuan Elvano sudah berangkat sejak pukul 4 tadi, Nyonya. Dia bekerja sedini itu? Tuan jarang menghabiskan waktu di sini, Nyonya. Dia hanya kembali dalam waktu sejam, kemudian dia pergi lagi dan kami sudah terbiasa dengan itu. Ucap pelayan itu menjelaskan kepada Raina. Oh, pantas dia kaya. Lirih Raina pelan. Next time. Bab 6 ulah Fai, Sia dan